Teman-teman, saya punya Siti Nurhalisa, tapi di sini dia terserang kutu putih secara parah. Sebenarnya masih bisa diobatin ya, maksudnya nanti insektisida atau dengan cara dibersihkan, kemudian disemprot apa. Tapi ini memang sudah saking parahnya sudah lama. Jadi beberapa waktu lalu kan saya pernah cerita kalau sempat tidak terawat ya kandang ini, dan ini salah satunya efeknya luar biasa. Daunnya mengecil, keriting-keriting seperti ini sudah panas. Makanya daripada nanti dia nggak bisa pulih dengan maksimal, akhirnya apa? Saya potong-potong. Makanya sekarang kita akan praktek potong-potong. Saya bersihkan dulu ya. Kita dari atas dulu. Tanpa nih, tanpa akar. Udah kelihatan ya. Putih ya. Nah, ini mata akar teman-teman. Mata tunasnya yang di sini ini mata tunas karena dia di atas. Nah, ini kalau mau potong supaya aman ya, ini miring gini ya. Ini miring gini. Akarnya, mata akarnya kenain. Pelan. Lihat, akarnya masih ada, ini putih ya. Ini akarnya masih kabel-kabel. Tapi lihat nih, tuh kutu putihnya tuh kutu putihnya. Nanti dibersihkan pakai neem oil ya sebelum ditanam ya, di kutu putihnya tuh, ya kan? Udah parah teman-teman. Nih, ini lumayan, ini udah ada akarnya ya. Ini yang atas tetap tak potong teman-teman. Jadi ini cuma menyisakan daun pancing dan pancing sih posisi potongnya. Nah, ini dua ke atas, potong lagi ini pakai 2 daun pancing. Memang ini agak sulit. Ini sini teman-teman nih. Posisinya potong di sini di bawah ruas persis ya. Nah, siap. Tuh apa kutu putihnya ya, ini bersih ya. Nah, ini ditanam tanpa akar, ini pakai akar yang ada akarnya, kita cuci. Nah, ini teman-teman nih, ini mau saya potong dengan 2 daun pancing, bawah dengan 2 daun pancing. Cara motongnya gini, biasanya mata tunas itu ada di balik seludang ini nih. Ini mata tunas di sini, ini juga mata tunas ada di sini teman-teman tuh. Nah, jadi jangan sampai melukai mata tunas tuh, mata tunasnya ya. Nah, potong lagi akar tuh lumayan. Memang kalau siti-sitian gitu dia itu mepet-mepet ya. Tuh akarnya ada banyak. Ini juga akarnya, ini satu daun pancing nih, akar ini masih
potong lagi nih benjolannya, karena di sini ada mata tunas nih. Ini. Ngepet ya. Dan ya, nih ya. Nah, kita cek besok satu dengan beda ya. Nah, tuh. Nggak apa-apa nih. Ini tunasnya masih ada di sini, masih aman tuh. Cuman memang bonggolnya jadi kecil ya. Nih, ini ada 2 tunas di sini sama sini. Ini akarnya ada, tapi ditanam gini. Jadi tadi ini kondisinya sini, dari sini, kemudian sini nih. Nih, yes. Setelah potong-potong, langkah selanjutnya adalah membersihkan glonema dari kutu-kutu putih. Nah, saya menggunakan neem oil, ini dia. Ini sudah larutan neem oil ya teman-teman ya. Kemudian kita cuci dulu, kita masukkan ke dalam. Jadi nanti kutu-kutu putih ini harus kita hilangkan dulu nih, yang nempel-nempel seperti ini. Apalagi di balik daun kalau ada kotoran nih. Ya, kutu putih juga ini harus dibersihkan. Teman-teman bisa menggunakan cotton bud ya. Kita masukkan aja, kemudian neem oilnya sesuai takaran ya teman-teman ya. Nih, jadi gini nih, meskipun kena airnya dia kayak tuh, kayak kering ya kan. Trennya mereka tuh kayak bisa membuat itu kering nih, makanya nih dia seperti ini. Kalau udah parah seperti ini harus dihilangkan. Kemudian yang di daun ini tuh putus terus, ya kan? Ini. Sampai keriting-keriting ini, kutu-kutunya udah parah banget ini. Neem oil tuh insektisida organik dari buah neem ya. Dia akan membuat serangga, kutu dan lain jadinya mandul gitu. Tapi memang butuh proses ya, untuk waktu lama dia sistemik masuk ke dalam nih, sampai kutu putihnya kayak gini. Harus bersih nih, harus pakai cotton bud nih. Nah, yang paling penting ini di seludangnya di dalam. Ini di sini juga ada. Oke, terus di seludang. Ini harus hati-hati. Ini. Kelihatan nggak? Sini. Tuh. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Udah parah banget ini. Mas, kalau nggak punya neem oil ya saya sarankan sih beli ya neem oil RJ37, karena itu insektisida organik. Kalau yang anorganik untuk mencuci piye rasanya. Kemudian kalau pakai sabun cuci piring atau apa itu sebenarnya bisa, cuman dia ada zat yang akan membuat sistem kekebalan tubuhnya tanaman itu menurun, jadi mudah terserang. Yang lain kan sama aja ya. Monggo sih kalau mau. Dulu sebelum saya tahu neem oil saya pakainya sabun cuci piring sih, makanya kok tanamannya sakit-sakitan gitu kan. Kalau pakai neem oil enggak,
sehat-sehat aja. Ini kayaknya udah bersih nih. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini parah lagi teman, itu kelihatan banget putih-putihnya itu seludangnya ya. Oke, langsung dikeluarin aja, set. Lagi di sini lebih parah lagi loh, ini kan tuh. Oke, ini ya. Benar-benar dibersihkan secara tuntas, yang hilang semua. Sekarang kemudian ada di daun-daun ini. Sudah bersih. Nah, ini rendaman Neostarter FJ37 ya. Ini takarannya 5 ml per 1 liter air tadi sudah saya masukkan. Apa? Fungsinya apa? Dia untuk meminimalisir stres akibat potong. Jadi dia memulihkan yang stres potong itu nanti bisa pulih sehingga ketika nanti ditanam pemulihannya cepat. Seperti tadi ini sudah dibersihkan pakai neem oil, sudah dicuci, masukkan aja ke sini. Ini juga gitu ya, teman-teman. Dimasukkan ke sini. Jadi nanti dia biar seger, biar sehat. Kotoran-kotorannya tuh. Keriting-keriting kayak gini. Udah bersih, karetnya, oke. Sekarang sini.
Didiamkan sekitar 15 menit sampai 30 menit. Oke. Sudah direndam di larutan starter selama sekitar 1 jam ya. Sekarang kita keringkan dulu. Kita keringkan dulu sebelum kita tutup lukanya dengan salep kambium. Setelah dikeringkan, gunakan penutup luka salep kambium. Ini salep kambium tuh buatan EJ37. Dia nempel kayak lem ya. Nih, gini aja tipis. Lagi dia kering. Nah, dia udah aman nih. Kita keringkan gunakan tisu, hati-hati akarnya bagus. Teman-teman. Kayak bagus. Ya, ini tunggu sebentar aja. Nanti terus ditanam. Oke, nanti teman-teman nih, yang nggak ada akarnya, saya kasih root pick. Ini penumbuh akar biar merangsang pertumbuhan akar biar cepet. Kita aja diolesi. Ini juga ini. Ini akarnya cuma 1 ya, biar tambah cepat. Ya. Kita tanam. Ini akarnya sedikit, ini apa, nggak ada akar. Saya prioritaskan menggunakan media tanam 2 bahan, teman-teman. Media tanam 2 bahan ini nanti dia akan kokoh ya, karena dia akan menancap kuat. Coba ini kita yang ini dulu.
akarnya juga masih bagus, masih jalan ya, jadi nanti langsung bisa menyerap nutrisi, diharapkan masih bisa menyerap. Media tanam 7 bulan. Oke.
Teman-teman, sekarang saatnya untuk membongkar. Teman-teman masih ingat ya, kira-kira sudah 3 bulan. Nah, tepatnya ini, tanggal saat bongkar dan pemotongan, kemudian sekarang tanggal 7 Januari 2026. Kita lihat ya bagaimana hasilnya ya, setelah sekitar 3 bulan lah ya. Tunggu di sini. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini dia, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, ini teman-teman yang ditanam tanpa akar. Dan dia saya kasih media tanam 2 bahan ya, ini pasir malang dan sekam bakar. Masih ingat kan, batangnya yang nggak ada akarnya itu dioles sama Rootfix, salep penumbuh akar, pemicu tumbuh akar supaya cepat. Nah, ini akarnya sudah keluar nih teman-teman. Nah, udah kelihatan kan? Nih, ini kalau saya bongkar pasti akarnya banyak sekali, tapi ini karena masih 1 daun dan dia belum buka teman-teman. Jadi nanti nunggu 3 daun ya. Nanti pas pembongkaran di konten yang lain lah, video pendek lah ya. Nanti kalau sudah 3 daun baru dipindah ke media tanam 7 bahan. Sekarang yang kedua. Yang kedua juga sudah tumbuh tunas. Ini akarnya juga sudah kelihatan teman-teman, nih warnanya hijau. Ya kan? Nah, nih. Warna hijau karena biasanya kena sinar matahari itu jadi warnanya hijau gitu. Nah, ini akarnya sudah tumbuh bagus. Jadi cukup berhasil teman-teman. Berhasil nih. Ada daun pancinya juga masih utuh. Nah, kemudian yang ini daun pancinya utuh tapi belum tumbuh. Tunasnya belum kelihatan. Ini belum kelihatan. Masing-masing batang itu beda-beda teman-teman, meskipun di tanaman yang sama. Tapi pertumbuhannya bagus ya. Sekarang kita ke media tanam 7 bahan. Nah, ini dia. Yang pertama ini teman-teman. Ini daunnya sudah tanggal, tetapi daunnya sudah tumbuh bagus. Karena apa? Karena dia sudah berakar dan sudah menyerap nutrisi dari 7 bahan. 7 bahan yang sudah difermentasi menggunakan neoaktif ini, nutrisinya bagus banget sehingga cepat ya. Dibanding yang lain, ini daunnya sudah buka, kemudian sudah ada daun baru. Nih. Yang berikutnya, ini juga sudah tumbuh nih. Tunasnya sudah tumbuh, daunnya belum buka, daun pancinya masih utuh. Sementara yang ketiga nih, ini belum kelihatan tumbuhnya teman-teman. Tapi daun pancinya masih utuh. Nah, itu artinya cara saya untuk mengatasi kutu putih yang sudah parah dan saat itu memang tanamannya tidak terawat. Akhirnya saya potong-potong, terbukti berhasil. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mempunyai masalah yang sama, misalnya kena serangan kutu putih yang sangat parah di aglonema atau kutu sisik, ada 2 cara. Cara pertama adalah cara yang biasa digunakan, yakni dengan pembersihan manual dan disemprot menggunakan neem oil RJ37. Kenapa dengan neem oil RJ37? Neem oil dari buah neem ini bikin mandul kutunya dan dia organik. Jadi efektif. Cuman memang karena sifatnya sistemik, dia tidak bisa seperti yang kimiawi ya langsung mati gitu. Dia memang pelan-pelan dari dalam gitu. Makanya memang harus rutin dibersihkan secara manual dan disemprot secara rutin. Misalnya 3 hari sekali sampai nanti benar-benar kutunya hilang. Itu sudah terbukti dari saya maupun ada penonton juga yang sudah memberikan testimoni. Nah, cara yang kedua, cara ini tadi, dipotong-potong ekstrim. Nah, tentu saja teman-teman harus mengikuti langkah-langkah saya ya. Beberapa produk yang memang dari AJ37 yang saya gunakan itu sudah terbukti, jadi gunakan saja. Atau kalau teman-teman punya produk yang mirip dan memang sudah dibuktikan sendiri berhasil, kenapa enggak untuk dicoba? Jadi teman-teman, tetap semangat beraglonema, semoga bermanfaat, sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.